sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bukan baru sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah-daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya yang berbahasa Indonesia atau Melayu. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar pedagang, antar suku, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tutur. Bahasa Melayu terdapat dua jenis, yaitu Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. B. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan serta menurut medium pembicaraan. 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. A. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan serta menurut medium pembicaraan. 1. Ragam bahasa berdasarkan media. A. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan terdiri dari dua bentuk, yakni 1. Ragam bahasa lisan baku dan 2. Ragam bahasa lisan tidak baku. 2. Ragam bahasa berdasarkan waktu. A. Ragam bahasa lazim. B. Ragam bahasa baru. 3. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. A. Ragam bahasa ilmiah. B. Ragam bahasa pidato. C. Ragam bahasa pidato ilmiah. C. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. D. Pilihan kata dan diksi. 1. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. 2. Fungsi pemilihan kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas, maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. 3. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diperhatikan: A. Kaidah kelompok kata atau frase. B. Kaidah makna kata. C. Kaidah lingkungan sosial. 4. Kaidah karang-mengarang. 4. Syarat pemilihan kata dalam diksi. A. Kaidah kelompok kata atau frase. B. Kaidah makna kata. C. Kaidah lingkungan sosial. D. Kaidah karang-mengarang. E. Kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. 2. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama atau lazim, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. 3. Ciri-ciri kalimat efektif. Untuk dapat mencapai keefektifan suatu kalimat harus memenuhi paling tidak 6 syarat sebagai berikut, yaitu adanya kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecerdasan, dan kepaduan. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.